Pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan judul Spiritual Maturity. Dan firman ini terinspirasi waktu minggu pertama Pak Chandra menyampaikan firman di tempat ini dan saya duduk di sana. Jadi saya mendapatkan khotbah di dalam khotbah. Jadi waktu Pak Chandra menyampaikan firman saya mendapatkan sesuatu dan saya ingin amplified, mempertegas pada pagi hari ini, dan saya berharap Bapak Ibu bisa menerima sesuatu dan kemudian bisa mempraktekannya di dalam kehidupan sehari-hari. Spiritual maturity adalah sebuah tingkat kedewasaan secara rohani dan saya rasa musim kehidupan saat ini pandemi adalah waktu yang sangat tepat untuk saudara menaikkan atau meningkatkan spiritual maturity. Saudara setuju? Halo Riverside. Ibadah tadi cukup hype loh. Jadi jangan buat khotbah ini turun Kalau enggak saya buka baju saya ikat di pinggang nih. Jadi spiritual maturity adalah satu kondisi, satu posisi rohani kita yang dewasa, dan ketidaknyamanan atau inconvenience itu adalah sebuah kondisi yang Tuhan sengaja taruh dalam kehidupan kita untuk menyingkapkan sisi kanak-kanak kita. Oke, saya ulangi. Ketidaknyamanan atau inconvenience yang Tuhan sengaja, dalam tanda kutip sengaja, berikan buat kita untuk menyingkapkan sisi kanak-kanak daripada diri kita sebagai orang percaya. Jadi hal yang tidak nyaman bagi kita semua itu cenderung akan menyingkapkan sisi kanak-kanak. Saya beri contoh bahwa ketidaknyamanan itu menyingkapkan sisi kanak-kanak. Kalau saudara lihat anak kecil, mereka paling cepat bereaksi dan mengeluarkan sifat kanak-kanak mereka kalau ada hal yang tidak nyaman. Ada amin di rumah Tuhan? Anak saya umur 7 tahun, panas dikit aja tidak nyaman karena panas, AC nggak jalan. Langsung keluar sifat kanak-kanaknya. Dia akan teriak tanpa peduli siapapun yang ada di situ, panas, panas. Benar gak sih? Karena dia akan cepat sekali teriritasi dengan ketidaknyamanan yang ada di sekitar dia. Entah itu mengganggu suhu di dalam ruangan yang dia merasa tidak nyaman atau dia pengen sesuatu. Nah, orang dewasa atau seperti kita sekarang ini yang duduk di dalam ruangan ini, kita seperti itu juga. Ketika ketidaknyamanan datang dalam kehidupan kita, akan menyingkapkan sisi kanak-kanak di dalam diri kita. Akan memperjelas, itu mungkin kata yang lebih tepat. Memperjelas sisi kanak-kanak yang ada di dalam diri saudara dan saya. Percayalah, di dalam diri kita semua ada sisi kanak-kanak yang masih tersembunyi sampai ketidaknyamanan datang dan mengungkapkan, memperjelas sisi kanak-kanak tersebut. Baik dalam keluarga, dalam organisasi gereja, dalam pekerjaan, sisi kanak-kanak itu akan keluar ketika inconvenience datang. Nah, ayat yang saya ingin ambil dari pembahasan ini adalah 1 Korintus 13 ayat 11. Ini yang Pak Chandra kemarin bawakan. Nah, ini dari terjemahan bahasa Indonesia yang sekarang. Ketika aku kanak-kanak, saya bacakan. Aku berkata seperti kanak-kanak. 1 Korintus 13 ayat 11. Aku merasa seperti kanak-kanak. Jadi berkata-kata seperti kanak-kanak, merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Ya. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak tersebut atau kanak-kanak itu. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan seperti ini, lebih jelas ya kalimat yang terakhir khususnya. Pada waktu saya masih anak kecil, saya berbicara seperti anak kecil. Saya berperasaan seperti anak kecil, saya berpikir seperti anak kecil. Sekarang sesudah dewasa, kelakuan saya. Ya, dia bilang kata kelakuan. Yang kekanak-kanakan sudah saya buang. Oke, ada kalimat kelakuan saya yang kanak-kanak saya buang. Kalimat saya buang berarti Paulus melakukan sebuah upaya atau usaha membuang sifat kanak-kanak tersebut. Kalau tidak dibuang, kalau dia tidak berupaya untuk membuang, maka sifat kanak-kanak itu masih nempel dan dia akan bawa seumur hidupnya. Setuju?
Masuk akal? Kalau dia tidak buang, buang kata buang adalah upaya untuk meninggalkan tadi terjemahan yang sebelumnya. Dia harus tinggalkan karena kalau enggak diupayakan untuk dibuang atau ditinggalkan akan nempel terus dan ke bawah sampai sekarang. Saya bacakan, menjadi dewasa atau menjadi dewasa secara rohani atau mental itu adalah sebuah keputusan yang diambil secara sadar. Seperti Paulus tadi, dia membuang, keputusan diambil adalah membuang sifat kanak-kanak tersebut secara sadar karena kasih karunia Tuhan tidak menginginkan kita terus-menerus menjadi kanak-kanak. Setuju? Jadi menjadi dewasa atau menjadi dewasa secara rohani mental, saudara harus melakukan sebuah upaya, sebuah keputusan yang diambil secara sadar. Harus sadar bahwa saya mau tinggalkan sifat kanak-kanak tersebut dan saya mau jadi dewasa secara rohani. Dan alasannya karena kasih karunia tidak mau saya tetap berada dalam kondisi kanak-kanak. Makanya kalimat berikut tadi yang ditampilkan, kasih karunia itu menerima kita apa adanya. Setuju gak saudara? Setuju ya? Kasih karunia menerima kita apa adanya. Saudara mau dalam bentuk hancur seperti apapun, kasih karunia terima saudara, yakinlah itu. Sebobrok apapun kita, sejahat apapun kita, sehitam apapun kita, maksudnya bukan kulitnya, dosanya. Seperti merah seperti kermisi, dia akan terima kita kasih karunia. Tetapi kasih karunia tidak akan membiarkan kita tetap seperti apa adanya. Gereja ini pun menerima saudara apa adanya. Tapi kami semua yang melayani di sini tidak mau saudara tetap apa adanya. Saudara harus grow up, saudara harus bertumbuh menjadi dewasa. Dan itu perlu upaya, usaha untuk saudara melakukan hal tersebut dengan kesadaran bahwa saya harus buang, saya harus tinggalkan sifat kanak-kanak tersebut. Secara fisik, secara jasmani kita sudah pasti berubah dari fisik anak-anak menjadi dewasa. Setuju gak? Karena itu terjadi otomatis dan tidak bisa dihindarkan. Setuju? Saudara cukup makan yang teratur, tidur yang teratur, ke toilet yang teratur. Saudara berubah fisik anak-anak menjadi dewasa. Gak perlu dipaksain, saudara gak perlu ngeden untuk jadi bertumbuh secara fisik. Gak perlu, akan otomatis, yang penting asupan gizi lengkap. Saudara akan menjadi besar, jadi fisiknya menjadi dewasa. Gak perlu diupayakan. Karena menjadi tua itu adalah otomatis dan tidak bisa dihindarkan. Setuju? Saudara mau pakai produk Korea seperti apapun juga, tua tetap tua. Betul gak sih? Ada amin di rumah Tuhan ibu-ibu? Mau pakai produk dari Jepang seperti apapun, ya tua tetap tua. Karena menjadi tua sesuatu hal yang otomatis dan tidak dapat dihindarkan. Tetapi menjadi dewasa adalah sebuah opsi dan pilihan. Untuk saudara mau jadi dewasa atau tidak. Karena usia bukanlah jaminan dewasa. Age is no guarantee of maturity. Usia tidak menjamin saudara menjadi dewasa. Sehingga usia tua belum tentu jadi dewasa. Menjadi dewasa belum tentu harus berusia tua. Saya ajak saudara sedikit berpikir, apa terlalu pagi untuk berpikir? Usia tua belum tentu jadi dewasa. Jadi dewasa belum tentu harus berusia tua. Karena ada anak remaja lebih dewasa daripada orang yang sudah berjenggot dan beruban. Dan beruban belum tentu tua. Karena anak remaja sekarang banyak micinnya sehingga cepat beruban. Hello, benar gak sih? Jadi age is no guarantee of maturity. Nah, salah satu, keren ini, keren. Growing old itu favor. Benar gak sih? Berkat, umur panjang ada di tangan Tuhan, bukan tangan kita. Growing old is a favor. Anugerah, berkat. Growing mature, endeavor. Saudara harus berupaya, saudara harus mengusahakan.
Itu bukan kasih karunia. Karena Paulus bilang, saya melakukan sesuatu untuk meninggalkan sifat kanak-kanak dan menjadi dewasa secara rohani. Salah satu perbedaan terbesar antara orang dewasa dan kanak-kanak, adalah di pengertian atau understanding. Benar gak? Orang dewasa harusnya lebih cepat memahami, lebih cepat mengerti, lebih cepat memaklumi, to understand. Tapi kanak-kanak atau anak kecil, dia cenderung untuk dipahami, untuk dimengerti, untuk dimaklumi. Beri contoh, kalau saudara ke rumah saya, anak saya misalkan masih umur kecil ya, umur 3-4 tahun gitu, habis mandi, saudara lagi bertamu di rumah saya. Kemudian dia umur 3-4 tahun, lagi cabi-cabinya, ya, dia keluar gak pakai baju. Bugil. Saudara lihat, saudara bilang apa? Anak kecil. Saudara maklumi bukan? Setuju gak? Paling saudara teriak, pakai baju, tapi sambil ketawa. Apalagi kalau pantatnya kayak bapau gitu kan, lucu banget. Lucu banget. Betul? Kita maklumi anak kecil. Dan dia perlu untuk dimaklumi. Karena dia masih umur 3 tahun. Tapi kalau misalnya bapaknya umur 45 tahun. Keluar dari kamar mandi, saudara bertamu di rumah saya. Dan saya keluar. Even saya cabi sekalipun. Saudara langsung gini. In the name of Jesus. Legion atau roh jahat apapun keluar. Saudara tidak bisa maklumi saya waktu saya keluar seperti itu, bukan? Karena harusnya saya yang harus maklum bahwa saya lagi nggak pakai baju. Benar gak sih? Karena saya sudah dianggap dewasa. Saya tidak perlu dimaklumi, udah pasti saya harus pakai baju waktu saya keluar. Nah seperti itulah kadang-kadang terjadi dalam kehidupan kita, baik di dalam gereja maupun di luar gereja. Kita seperti anak kecil, kita minta dimaklumi terus, kita minta dimengerti terus, kita minta dipahami terus. Padahal harusnya status kita atau kondisi kita sudah memaklumi orang lain, memahami orang lain. Jangan menjadi tua di dalam gereja. Gereja tidak perlu saudara lama tinggal di dalam gereja. Tapi saudara harus bertumbuh dan menjadi dewasa di dalam gereja. Bahkan saya mendapati bahwa terlalu lama di gereja, saudara dan saya berpotensi menjadi preman di dalam gereja. Benar gak sih? Iya kan? Wih, senior. Ada istilah sekarang master dan junior. Itu master tuh, senior. Dan kita hargai dia, kita pahami dia, kita maklumi. Ternyata seniornya atau yang orang lama ini masih kekanak-kanakan, masih perlu dimaklumi, masih perlu dimengerti. 3 indikator kedewasaan menurut Rasul Paulus. Ya, next. 3 indikator, jadi Paulus memakai 3 hal yang saya warnain kuning itu. Sebagai indikator bahwa kita sudah beralih dari sifat kanak-kanak menjadi dewasa atau belum. Yang pertama adalah berbicara, yang kedua adalah berperasaan, yang ketiga adalah berpikir. Dari 3 hal ini saudara bisa deteksi diri saudara sendiri atau orang lain apakah mereka sudah berpindah dari meninggalkan sifat kanak-kanak dan menjadi dewasa. Yang pertama adalah bicara. Anak kecil selalu bicara enggak pakai pikir. Hei, benar gak sih? Saya masih ingat satu waktu 3-4 tahun yang lalu waktu lagi musimnya banyak pesawat jatuh. Jadi musim itu bukan musim durian aja, bukan musim layangan tapi musim pesawat jatuh. Nah saya masih ingat tuh ada kejadian beruntun dalam tahun itu pesawat jatuh. Saya ada dalam sebuah pesawat, saya lupa dari kota mana mau ke kota mana. Semua penumpang lagi rame ngobrol, jadi kayak lebah gitu. Tiba-tiba ada anak kecil yang tidak jauh dari kursi saya, masih kecil, dari suaranya ketahuan dia masih sangat kecil. Dia teriak dengan suara lantang kepada mamanya. Mama, kita mau terbang ini ya? Iya betul. Nanti jatuh kan pesawatnya? Dan saudara tahu yang suara lebah orang dewasa tadi yang lagi ngobrol. Zup.
Langsung semua diam dan mulai, Bapa kami yang di dalam surga dikuduskan. Semuanya diam dan mamanya kelimpungan, kerepotan untuk mendiamkan anaknya. Karena dia ngomong, gak pakai mikir, ini mau terbang, udah mau take off. Anak kecil seperti itu. Dia ngomong dulu baru mikir, atau dia ngomong tanpa mikir. Karena mulutnya bekerja lebih cepat daripada otaknya. Itu sifat kanak-kanak. Makanya Pengkhotbah 5 ayat 2 bilang, berpikirlah sebelum berbicara. Bukan kebalikannya. Berbicaralah, habis itu baru pikir. Ingat ada sebuah ungkapan bilang bahwa lidah kita lebih tajam daripada pedang. Sehingga kalau saudara terlalu cepat berkata-kata, takutnya saudara sudah motong banyak orang di sana, sudah menggores banyak orang di sana, baru saudara mikir, sekarang obatnya apa? Udah telat bos. Selain cepat berbicara, ada lagi yang namanya banyak bicara. Jadi saya cari-cari di Alkitab ada 2 larangan. Jangan cepat berbicara dan jangan banyak bicara. Amsal 10 ayat 19 bilang begini, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Jadi bukan hanya cepat berbicara tanpa mikir, tapi banyak bicara juga bisa terjadi pelanggaran. Dan ini warning buat para pendeta dan pengkhotbah di depan. Terlalu banyak bicara, kita bisa buat pelanggaran. Buat semua GKM, G-sektor, para pengkhotbah, pengajar, guru. Hati-hati, banyak bicara ada potensi melakukan pelanggaran. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari dia bilang begini, makin banyak bicara, makin banyak kemungkinan berdosa. Nah, sebuah penelitian di Amerika mensurvei jumlah kata yang diucapkan oleh manusia dalam satu hari. Pria dalam satu hari itu berbicara 7.000 kata. Pria. Terkecuali saya hari ini berkhotbah, saya sudah lebih dari 7.000 nanti pada malam hari nanti kan. Wanita 20.000 kata. Makin banyak bicara, makin banyak pelanggaran. Habis ini saya akan dirajam batu oleh ibu-ibu dan para wanita dan saya akan digantung di tiang bendera di depan gereja. Makin banyak bicara, saudara makin banyak pelanggaran. Makin cepat saudara berbicara, saudara melakukan banyak pelanggaran. Namun Yesus bilang sesuatu hal yang sangat menarik mengenai perkataan kita. Yesus gak bilang cepat atau banyak. Tapi Yesus bilang begini, apa yang keluar dari mulutmu itu berasal dari hatimu. Jadi saudara mau cepat atau banyak, tapi apa yang keluar dari hati saudara sangat menentukan. Karena dia bilang bahwa hati kita itu seperti gudang kata-kata. Hati manusia itu gudang kosakata. Vocabnya itu ada di hati saudara. Kalau hati saudara pahit, maka saudara akan punya kosakata pahit yang keluar. Kalau saudara punya hati iri hati, jealous, saudara mau cepat atau banyak perkataan akan keluar. Kata-kata yang iri hati, jealous dan gosipin orang lain. Ada amin di rumah Tuhan? Jadi Kolose 3 ayat 16, mungkin gak ada di sini, bisa ditampilkan manual dari aplikasi Bible yang ada di multimedia. Kolose 3 ayat 16 ini bagus sekali, Paulus bilang begini. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala apa? Kalau saya boleh ubah sedikit, diam dengan segala vocabnya. Dengan segala kosakatanya di dalam mana? Di dalam kita. Bahasa Inggrisnya itu bilang bahwa di dalam kita. Dwell in you. Kalau bahasa Indonesia bilang di antara kamu. Tapi lebih tepat dwell in you. Di dalam kita. Jadi dia bilang perkataan Kristus, kosakata Kristus, firman-Nya, kebenarannya itu diam dalam hati kita. Supaya apa? Waktu kita cepat berkata, kita banyak berkata. Yang keluar itu adalah kosakata, vocab-nya Tuhan. Ada amin? Sehingga waktu saudara dan saya berbicara dengan orang lain, yang keluar dari mulut kita itu memberkati orang lain, menurunkan kasih karunia dalam kehidupan orang lain. Setuju?
Bukan sebaliknya. Bukan waktu kita berkata-kata kepada orang lain mohon kasih karunia. Saudara bisa paham? Kita ngomong sesuatu terus orangnya berdoa, Tuhan saya butuh kasih karunia supaya saya nggak pukul orang ini. Karena kata-katanya jelek banget. Jadi kalau kata-kata kita penuh, hati kita penuh dengan perkataan Kristus, dengan kekayaannya. Waktu kita ngomong kepada orang lain, orang itu mendapat kasih karunia. Bukan dia memohon kasih karunia karena dia udah gak sabar sama kita. Karena kata-kata kita menyakiti, kata-kata kita menyinggung dia. Kemarin saya Zoom dengan Rock Samarinda youth-nya. Ada perkataan bahwa, Pak bagaimana kalau kita mau menegur orang? Karena harus menyakiti juga kan hatinya kalau kita menegur kan. Ya betul sih, namanya menegur, menasihati itu pasti menyakiti orang tersebut. Tergantung orang itu mau terima apa enggak. Tetapi yang kita lakukan, rata-rata kita enggak berani negor. Benar gak sih? Kita enggak negor dia walaupun kita lihat dia salah. Karena kita takut dia tersakiti dengan teguran kita. Tapi yang paling berbahaya adalah kita enggak tegur dia. Tapi kita membicarakan kesalahannya dia kepada orang lain, kita gosipin. Dan itu yang menimbulkan problem. Menimbulkan perpecahan dalam gereja. Kalau misalnya saya langsung dengan orang tersebut saya tegur berdua saja mungkin persoalan sudah selesai. Tapi karena saya sebarkan lewat Radio Republik Indonesia. Sehingga banyak orang tahu kesalahannya dia. Dan orang-orang yang dengar ini pun gak berani tegur dia. Mereka bikin multi level marketing lagi. Member get member, mereka cerita lagi kepada orang lain tentang kesalahannya dia. Dan akhirnya seluruh gereja jadi tahu. Salah satu kenapa orang Kristen takut bersaksi di gereja. Karena takut abis dia bersaksi, kesaksiannya disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jadi heboh dan semua orang tahu. Sehingga perkataan Kristus itu harus diam di dalam kita supaya kita berbicara orang lain mendapat kasih karunia. Yang kedua adalah berperasaan. Sampai sejauh ini saudara bisa ikuti saya? Jadi yang pertama adalah bicara, pikir dulu. Bukan bicara habis itu baru pikir. Yang kedua adalah perasaan. Anak-anak kecil atau kanak-kanak itu cepat sekali reaksi secara perasaan atau emosi. Daripada dia berespon secara pemahaman atau pengertian. Karena anak kecil perasaan itu mendahului pengertian. Kalau dia udah pengen sesuatu apa yang dilakukan oleh dia? Dia akan ngotot, betul? Jangan makan permen kan kemarin sudah. Gak mau, diguling-guling di lantai kayak orang manifestasi gitu kan. Terus papanya mamanya bingung juga mau gimana nih. Udah guling-guling, udah kayak ular gitu kan. Ada sebuah video klip saya pernah nonton lucu banget. Papanya udah lihat lagi jalan di pertokoan, toko berikutnya adalah toko mainan. Jadi begitu anaknya mau lewat situ, papanya gendong langsung tutup mata anaknya langsung lewat toko tersebut. Supaya anaknya nggak lihat toko mainan tersebut. Karena kalau dia lihat, dia pengen, hatinya pengen, nggak ada yang bisa lawan. Nggak ada yang bisa halangi. Dan kita, Rasul Paulus bilang, kebanyakan sudah seumur segini, kita masih mempunyai sifat seperti itu. Bahwa perasaan kita mendahului pengertian dan pemahaman kita. Matius 26 ayat 38 ada sebuah contoh yang menarik sekali mengenai Yesus waktu mau disalib. Yesus waktu mau disalib, dia di Taman Getsemani, dia memberikan sebuah statement yang menurut saya ini secara emosional luar biasa tekanannya. Dia bilang begini, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Jadi dalam ruangan ini bagi para jomblower, kalau saudara sedih mau mati rasanya, jangan khawatir, Yesus pernah merasakan hal tersebut. Sorrowful. Satu kepiluan di dalam hati Yesus sampai dia mau mati rasanya. Nah kalau Yesus, yang tadi saya katakan perasaan dulu baru pengertian, kira-kira dia mau naik gak ke kayu salib? Waktu dia pakai perasaan, aduh mau mati rasanya gak kuat nih. Gak kuat. Udahlah gak jadi. Akhirnya dia ngambil cawan murka Allah itu, ya sudah bye-bye dah saya kembali ke sorga. Riverside gak ada.
Kita semua enggak ada. Tapi Yesus bilang dia tetap ambil cawan murka Allah. Dia minum dan dia tetap naik atas kayu salib. Yesus menaklukkan perasaannya dia di bawah kehendak Bapa di surga. Artinya kehendak harusnya menaklukkan perasaan kita. Dan di dalam hal ini adalah kehendak Tuhan. Saudara bisa bayangkan bahwa kalau kita semua di dalam ruangan ini, semuanya kita beraktivitas, ya, berhubungan dengan orang lain, bekerja, ya, dengan membawa perasaan, pakai perasaan, bawa perasaan. Kira-kira jadinya seperti apa? Saudara kalau mau ke gereja, saudara pakai perasaan, rasa-rasa, saudara nggak akan jadi ke gereja. Benar gak sih? Bangun pagi aja rasanya udah malas. Betul? Di musik tadi. Kalau pakai rasa-rasa bisa melayani nggak? Aduh nggak matching nih. Eike punya seragam nih kayaknya nggak matching. Rasanya nggak cocok ya nggak jadi pelayanan. Betul? Saudara jadi jemaat. Datang ke sebuah gereja saudara terlibat di dalam komsel. Kalau pakai rasa-rasa. Saudara umurnya pendek di komsel itu saudara cepat pindah. Karena pakai rasa-rasa, aduh gak cocok Eike rasanya gak cocok nih sama GKM-nya. Pindah. Kalau semuanya dibawa pakai perasaan, kita gak akan lama. Halo, ada amin di rumah Tuhan. Kalau saudara sekarang pakai perasaan menilai khotbah saya, saudara udah pulang dari saat ini sekarang. Kalau pakai rasa-rasa. Saudara bayangkan kalau kita pakai perasaan, rasa-rasa seperti anak kecil. Saya berharap bahwa kehendak Tuhan yang menaklukkan setiap perasaan kita. Tahukah saudara kalau rasa sudah kuat, perasaan emosional saudara sudah kuat, saudara bisa bikin banyak alasan untuk membela rasa saudara. Benar gak? Contoh ya, kalau saudara gak suka dengan seseorang, saudara sudah rasa gak suka sama seseorang, terus saudara harus datang ke tempat itu, ketemu orang tersebut, apa yang saudara buat? Halo jemaat yang rohani. Apa yang saudara buat? Karena saya juga melakukan hal yang sama. Apa yang saudara buat kalau sudah gak suka sama seseorang ini? Terus saudara harus datang ke situ. Yang saudara buat adalah beralasan. Gak sibuk, dibikin sibuk. Dan saudara excuse, sorry lagi sibuk nih. Sibuk yang dibuat-buat. Yang terakhir. Berpikir, ya indikator yang terakhir adalah berpikir. Bahasa aslinya itu logizomai, logik, logos. Karena kanak-kanak, sifat kanak-kanak atau anak kecil itu tidak bisa berpikir konsekuensi. Mereka gak bisa pikir konsekuensi. Mereka gak punya pikiran yang bisa lihat jauh ke depan, pikir akibat. Makanya kalau saya suruh anak saya belajar supaya nanti pintar bisa cari uang. Dia gak ngerti. Cari uang. Apa itu cari uang? Itu kan konsekuensi. Betul? Jadi mau ngotot seperti apapun susah kita jelasin. Karena dia belum sampai pikirannya ke situ. Itu sifat kanak-kanak. Belum berpikir yang jauh sehingga mereka menjadi gegabah. Tergesa-gesa, buru-buru dalam ambil tindakan. Cepat bereaksi tanpa pikir konsekuensi daripada tindakannya. Dia gak bisa lihat yang paling jauh. Kata lain dia tidak bisa berpikir panjang. Ya, 2 Timotius 3 ayat 4, 2 Timotius 3 ayat 4, keadaan orang di akhir zaman salah satunya kondisinya adalah tidak berpikir panjang. Artinya mereka buat, gak pikir ke depannya, gak pikir konsekuensinya, gak pikir orang lain. Mereka ambil keputusan, mereka ambil tindakan, gak pikir bahwa ini akan kena kepada orang lain, ini akan kena kepada keluarganya, ini akan kena kepada dirinya sendiri. Dia gak pikir, karena dia gak bisa pikir konsekuensi. Itu adalah ciri-ciri orang yang belum dewasa. Tidak bisa berpikir panjang. Kalau saudara bisa berpikir panjang, sepertinya akan banyak hal yang tidak perlu terjadi, tidak akan terjadi. Setuju? Kalau saudara bisa memperhitungkan, lihat jarak yang paling jauh dari tindakan saudara yang akan buat hari ini. Banyak kejadian dalam hidup kita yang tidak perlu terjadi, tidak akan terjadi. Pertemanan tidak akan retak, setuju? Komsel tidak akan bubar,
pelayanan tidak akan berantakan kalau setiap orang itu bisa melihat atau berpikir panjang ke depan sebelum melakukan sesuatu. Coba saudara bayangkan kalau kita semua tidak berpikir panjang dan kita langsung mengkritisi satu dengan yang lain dalam ruangan ini saat ini. Saudara bisa bayangkan apa yang terjadi? Tanpa pikir panjang langsung ngomong aja. Saudara gak suka ini, gak suka. Lipstiknya menor banget. Sasaknya ketinggian. Habis ibadah ini, bunuh-bunuhan kita semua di sini. Bener gak sih? Halo, betul? Om, nyanyinya kegedean tuh mulutnya. Oh ya sekarang gak bisa ya, gak kelihatan ya karena pakai masker. Suaranya cempreng om. Habis kita ibadahnya. Tetapi karena kita berpikir panjang. Kita pikir konsekuensinya. Apa untungnya? Apakah itu benar? Apakah itu bijak? Apakah itu bermanfaat saya ngomong sesuatu ini kepada orang lain? Dan orang yang dewasa secara rohani, mereka harus berpikir panjang. Apa pikiran yang paling panjang yang harus kita punya saat ini sebagai orang percaya? Berpikirlah panjang bahwa hidup saudara dan saya bukan milik kita lagi, tapi milik Kristus. Amin. Sehingga waktu kita mau melakukan sesuatu, kita harus perhitungkan, to reckon konsekuensinya. Karena kita bukan milik kita lagi, tapi kita milik Kristus. Saya selesai dengan kalimat ini. Orang yang rohani atau dewasa adalah orang yang dapat menguasai jasmaninya. Setuju? Saya nggak bisa pakai indikator bahwa orang rohani berdoa 8 jam. Orang rohani itu baca Alkitab satu hari satu buku, satu bab. Enggak. Orang yang rohani dapat mengontrol, menguasai, menaklukkan jasmaninya sendiri. Apa itu jasmaninya? Mulutnya, pikirannya, hatinya. Setuju? Saudara mau serohani apapun, tapi kalau Yakobus bilang gak bisa kuasai lidah, saudara gak rohani. Saudara mau rohani sekali apapun, kalau saudara gak bisa menaklukkan pikiran saudara di bawah pikiran Kristus, saudara gak bisa rohani. Saudara mau rohani sekali apapun, kalau hati saudara masih isi dengan keserakahan, dengan segala berhala dan segala iri, dengki, macam-macam, saudara gak bisa rohani. Dan itu dimulai dari bagaimana kita menguasai, mengontrol, memanage, mengatur mulut kita, pikiran kita dan hati kita. Otomatis seperti Paulus bilang, aku buang sifat kanak-kanak, aku menjadi dewasa. Paling enak itu kalau dalam ruangan ini semua dewasa, ada damai sejahtera, ada sukacita dalam ruangan ini. Tapi gak enak kalau separuh dewasa, separuh kanak-kanak. Karena yang dewasa akan ngurus yang kanak-kanak. Setuju? Dan biasanya energi dalam gereja habis. Karena kita ngurus yang kanak-kanak. Kita gak bisa outreach, kita inreach. Kenapa? Karena di dalam masih persoalan yang itu aja. Kalau kita lihat sifat kanak-kanaknya yang kita putar-putar di situ, kita ngurusin ngambeknya, gak mau pelayanannya, ya kan baperan. Itu yang kita urusin terus. Gimana kita bisa outreach keluar kalau kita terus-terusan inreach kita di dalam ngurusin yang kanak-kanak. Jadi pagi hari ini saya berdoa dan berharap semua jemaat yang hadir mendengarkan firman ini. Yuk kita tinggalkan sifat kanak-kanak itu. Dimulai dari keputusan yang sadar bahwa kasih karunia Tuhan, terima saya apa adanya, tapi tidak mau saya tetap jadi kanak-kanak rohani. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Tuhan memberkati kita semua.